Mulai dari Bekasi, start sampai finishnya tuh di Lombok kemarin ya. 4 X-Max, 1 N-Max, 1 Aerox, 1 Vario, 1 Mio. Gua adalah motor terkecil di touring kali ini. Can be the principle. Kita hari ini mau talking setelah kemarin perjalanan kita touring ya. Sebelumnya kenalin, nama gua Mas Dai atau biasa dipanggil Dai, dan Iya. ini Dan gue Dani. ya. Jadi di sini gue berdua kemarin tuh abis touring mulai dari Bekasi, start sampai finishnya tuh di Lombok kemarin ya. Terakhir tuh di Lombok di Mandalika. Dan tapi sayangnya yang di sini yang in-frame adalah hanya motornya Mas Dan X-Max-nya, dan motor gua nggak in-frame, nggak bisa di sini karena motornya jebol guys. Inilah dia si Maya, kondisinya sekarang masih terpecah belah. Mesinnya masih di bawah dan rangkanya masih di sana. Itulah kenapa Maya nggak bisa in-frame. Kondisinya lagi amburadul lah, pokoknya udah nginep sekitar seminggu ada kali. 15 hari. Ya, segituan lah. Dari semenjak gue balik, besok karena langsung gue taruh bengkel motornya. Sebelum kita nyeritain perjalanan panjang ini, dari background sebelumnya nih, kenapa sih kita bisa berangkat? Kok kita bisa ya ada niatan dari Bekasi sampai Lombok tuh awalnya gimana Mas? Karena dulu tuh gue belum berani, atau lebih tepatnya gue nggak diizinin. Jadi gue tuh sering touring, tapi cuma nyampe Jogja. 3 kali lah gue udah bolak-balik ke Jogja, habis itu ke Dieng terakhir. Habis itu gue izin sama orang tua gue untuk touring lebih jauh lagi boleh apa enggak. Tapi ternyata gue nggak diizinin. Alasannya karena motor gue teman-teman. Karena motor gue Mio kecil, dan udah gitu motornya kan nggak standar ya. Motornya udah dioprak-oprek lah. Nah teman-teman gue motornya pada standar semua dan gitu, Big Matic semua. Jadi ya mungkin orang tua gue khawatir aja kali ya, takut kenapa-napa anaknya gitu. Makanya gimana nih ceritanya kok lu dulu tuh bisa sampai ngajak gue beneran terrealisasi nih dari Bekasi sampai Mandalika? Oke, jadi singkat ceritanya tuh karena mungkin karena gue itu kampungnya di Magelang ya, itu kan deket dari Jogja. Jadi karena touring sekitaran Bekasi, Dieng, Jogja, Semarang itu udah sering, makanya ada agenda untuk yang lebih jauh nih. Cuman yang lagi hype kan sekarang di Lombok, kita masuk Mandalika nih, atau enggak sebelumnya emang kita nggak ada planning, kita foto di bukit yang backgroundnya Mandalika gitu. Ya. Tapi kalau karena teman-teman masih banyak yang belum experience entah ke Bromo juga, jadi kita kemarin tuh kita komplit tuh paket all in. Jadi kita berangkatnya kita ngeres di Jogja, habis itu setelahnya kita ke Bali, Lombok, lalu pulangnya kita ke Bromo. Jadi itu sekali perjalanan tapi beberapa destinasi impian touring anak-anak motor sekarang tuh udah mulai udah kita gapai satu persatu lah. Iya, gitu. betul. Terus lebih tepatnya kemarin juga, kalau sebelumnya karena gue emang di Jawa Tengah dan Jawa Timur udah pernah di tahun yang lalu, makanya di penutupan 2025 tuh gue pengennya kita coba lagi deh, kita coba experience baru ke Bali dan Lombok karena penasaran sama jalannya gimana, terus view di sosmed dan aslinya itu sama atau enggak gitu. Tapi alhamdulillah kemarin semuanya sesuai ekspektasi, dari mulai Bali, Lombok, Bromonya sampai Sarangan, sampai gua ke Telomai juga, itu alhamdulillah view-nya cerah semua guys. Jadi nggak ada spot yang gagal alhamdulillahnya kemarin gitu. Kita kemarin padahal lagi di bulan-bulannya hujan. Bulan-bulannya hujan. Tapi total kering. Kita berangkat tuh nggak kena hujan sama sekali. Pulang juga nggak kena hujan. Di tempat destinasi pun juga nggak kena hujan sama sekali. Padahal lagi berbernya tuh harusnya tuh. Desember Iya. Dan mungkin ya itu rezeki lah jatuhnya, karena kita tuh udah ngerencanain ini sebenarnya dari setahun lalu ya, dari pertengahan tahun guys. Iya, jadi mulai dari bulan 6 itu gue udah ada pemikiran, lalu bulan 7-nya itu gue udah mulai planning nih, ini hari pertama sampai dari berangkat sampai pulang tuh gue udah planning. Lalu gue udah nginfo ke beberapa anak-anak buat yuk yang mau ikut, kita masih punya waktu 6 bulan buat nabung,
dan prepare, yuk kita mulai dari sekarang nabungnya gitu. Iya, jadi ya karena ini touringnya jauh banget ya, dan udah gitu dulu tuh gua kan nggak dibolehin ya, cuman ya namanya anak laki kan ya, Namanya anak-anak. iya namanya anak-anak ya kan, akhirnya dengan berbagai macam usaha, karena gue juga ngumpulin duit nabung per bulan sampai akhirnya bisa menyentuh angka yang optimal untuk kita touring ya, terutama karena menurut gue budget itu nggak bisa disamain rata gitu. Jadi ya sesuaikan nabungnya kalian tuh dengan konsumsi bahan bakar motor kalian, terus gimana kondisi motor, terus gimana kondisi kalian di jalan, kayak jajan dan segala macam itu masing-masing. Cuman di saat itu ada gue nyiapin budget sekitar 6 lah, gue sekitar 6 juta tuh untuk keperluan gue, biaya terduga motor dan lain-lain, tapi itu juga ada sisa. Kalau lu gimana mas? Gue nyiapin 6. Oh sama. Nyiapin 6 tapi alhamdulillahnya kemarin setelah di total cuman kena 4,4 guys. Itu irit karena kemarin tuh ya karena kita mungkin udah ke planning juga, jadi kita untuk sewa penginapan juga udah jauh-jauh Ya, hari, apalagi betul. itu kan Desember tuh high season guys, karena Natal dan tahun baru. Jadi kalau kalian mau touring sebisa mungkin kalian harus punya jadwal, karena itu acuan kalian selama perjalanan. Terus kalian juga untuk penginapan itu krusial guys, karena beban di perjalanan itu selain makan itu ada di penginapan. Tapi kalau makan kan masing-masing itu Ya. nggak bisa sama. Tapi kalau penginapan itu yang masih bisa kalian press kalau kalian bookingnya dari jauh hari Ya, gitu. karena harganya jauh lebih murah dibanding ketika deket-deket Hamin lu berangkat. Kayak Hamin dan belum tentu lu dapat. Udah Hamin sebulan tuh kadang juga udah penuh. Udah ke booking, apalagi high season kayak tahun baru kemarin. Betul. Dan alhamdulillahnya kita kemarin juga sebenarnya mepet juga sih ya. Hamin sebulan baru ngebooking. Hamin 1 bulan pas. Iya, Hamin 1 bulan pas. Itu baru ngebooking tempatnya dan alhamdulillahnya dapet. Ya cuman ya itu resikonya harganya lebih tinggi aja. Betul. Gitu. Jadi emang harus kalau mau touring jauh banget itu harus dipersiapkan sebaik Matang mungkin. Ya, Ya, betul. se-prepare mungkin lah. Karena kan kalian tujuannya jauh nih, jangan sampai kalian ngorbanin kenyamanan kalian dalam touring. Menurut gua semurah-murahnya tempat penginapan kalian butuh nginep. Jangan sampai, kalau menurut gua ya, ini menurut gua jangan nginep di pinggir jangan kayak di pinggir toko atau di pom bensin. Menurut gua kalau lu ramean nggak apa-apa, tapi kalau cuma berdua bertiga menurut gua kurang safety. Karena kalian tuh jadi tidurnya yang pertama nggak nyaman, terus ganti-gantian. Jadi selain bisa ngolor waktu juga kalian tuh nggak fit lah badannya tuh gitu. Cuman ya kalau emang udah jiwanya petualang ya monggo silakan. Tapi menurut gua kalau untuk kalian Kalau bagi kita Iya. tetap pengennya yang proper. Iya, Jadi betul. kalau menurut gua kalau satu istirahat ya istirahat semua. Gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya tunggu-tungguan tidur, nungguin barang. Jadi semua rata lah. Jadi enakan mending nginep aja, over budget dikit aja. Yang penting nyaman, enak buat tidur, touring juga jadi fun. Nggak ada tuh yang namanya perselisihan karena nggak adil, karena gue udah tidur nih, gue belum nih, malah bikin ribet gitu. Setuju. Apalagi kalau buat pemula itu wajib banget lah, karena tidur istirahat tuh jadi Itu kenyamanan utama. yang utama guys, karena Iya. itu tidur itu waktu kalian nge-recharge energi kalian. Ya betul, karena udah sepanjang kalian pasti kan di jalan tuh nggak mungkin lah kalian nggak betot-betotan tuh nggak mungkin. Pasti namanya di jalan tuh ada yang ke bawah suasana, ada yang Ada yang ketemu Sugeng Rahayu. ya apalagi di Jawa Timur kemarin kan gitu. Jadi tempat istirahat tuh wajib kalian persiapkan sejauh-jauh hari mungkin sebelum kalian berangkat. Prepare tuh penting banget. Nah, kita masuk nih ke dalam cerita di mana perjalanan kita mulai dari Bekasi sampai ke Mandalika. Ini dari gue dulu ya, dari sisi gua dan Maya teman-teman. Ini kenapa kita bikin berdua doang, karena biar lebih efisiensi gua mengedit teman-teman. Karena semakin kalau semuanya gue kumpulin di sini, jujur gue malas banget ngeditnya. Makanya gua mewakilkan Mas Dani sebagai ketua dari touring kita kali ini, ya kan? Karena dia panglima tempurnya guys, panglima tempurnya
di perjalanan JBL Touring kali ini gitu. Jadi ya dia yang menyusun rundown ya semuanya lah, makanya gua rasa kayaknya di sini di podcast ini pembahasan tentang touring JBL ya cukuplah Mas Denny aja. Nah, ini dari sisi gua dan Maya. Gua tuh berangkatnya nyusul, gua berangkat tuh di hari Sabtu ya. Minggu, Lu berangkat hari apa? hari Sabtu. Oh iya, Mas Denny ini berangkat Sabtu malam dan gue berangkat Minggu malam. Kenapa waktu itu gue naik bis? Gue nggak gue bawa dari Bekasi. Yang pertama, jujur gue nggak begitu pede sama motor gue, karena kan dari sini ke Mandalika itu kayak ibarat kata gue udah nyampe Jogja nih, gue balik lagi ke Jakarta. Itu jadi 2 kalinya Jogja lah. Nah gue pikir gue takutnya kenapa-napa, mending ya udahlah karena gue udah pernah ke panturanya Jogja juga. Akhirnya ya udah gue pilih dari Bekasi, gue naikin bis motornya supaya aman dan fresh lah nantinya ketika untuk dibawa ke Mandalika. Jadi dari sini gue beli tiket, gue naik Gunung Harta, gue naikin bis, itu malam gue berangkat jam setengah 8, jam 8 lah. Harganya berapa Mas? Oh iya, harganya itu gue waktu itu dapat di 1.150.000. Itu total ya, total gue dan motor. Orangnya itu sekitar 400 sekian, kalau motornya 700 gitu, 700 sekian lah. Emang rada lebih mahal, mungkin ya karena high season juga kan. Tapi worth it dengan harga segitu. Iya, dengan harga segitu worth it banget. Bisnya Fasilitasnya apa aja Mas? fasilitasnya itu yang pertama pasti dapat kursi, terus dapat selimut itu pasti. Terus kayak ada apa namanya leg rest ya apa? Leg rest. Ya gitulah, intinya lu Ada. buat selonjoran enak banget lah, itu bis top lah. Snack dapat? Snack dapat dan itu enak banget, terus dapat makan juga. Dan yang paling gomes tuh bisa cepet, total cepet banget. Harusnya tuh dan on time ya. Jadi tuh gue di tiket harusnya datang jam setengah 8. Enggak. Berangkat itu harusnya jam 8. Standby-nya kan harusnya jam setengah 8. Nah, gue tapi datangnya emang lebih awal. Gue datang jam 7 sekian. Dan di jam tanknya itu jam 7.50, jujur bisa udah berangkat. Harusnya jam 8 lebih dikit, tapi jam 7.50 udah berangkat. Oke, Berarti on time. on time parah menurut gua. Dan untuk perjalanannya itu gua mau makan sekitar 9 atau 10 jam, kayak 9 jam sih. Karena gua gua berangkat dari jam 8 gua nyampe ke Malang. Kok Malang? Ke Surabaya. Surabaya, Sidoarjo. Nah, itu sekitar gua berangkat jam 8 nyampe jam 4 itu habis subuh lah. Itu gua udah nyampe jam 5 lah. Ya kesarannya jam 5 gua udah nyampe ke Sidoarjo. Itu berapa jam tuh? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 jam. Tuh naik bis dari Bekasi sampai ke Sidoarjo itu Gokil. total cepet banget tuh bis tuh. Oke lah menurut gua. Ini Dan- jadi solusi buat kalian Ya. yang mau touring tapi waktunya mepet. Mm-mm. Gunung Harta bisa jadi solusi guys. Betul, udah murah, cepet, fasilitasnya oke dan nyaman. Dah, itu menurut gua Gunung Harta oke lah buat gua sebagai pengguna awalannya pemula naik bis, pertama kali naik bis bawa motor itu ya Gunung Harta, dan alhamdulillah dapat langsung yang enak teman-teman. Gitu. Dah, habis itu kalau lu gimana nih dari pertama berangkat sampai ke kan kita ketemu di Sidoarjo. Sidoarjo teman-teman. Gimana lu dari Bekasi persiapan lu sampai ke Sidoarjo, karena kita ketemu titik kumpulnya di Sidoarjo. Kloter 1 dan 2 gitu. Alhamdulillah kalau perjalanan gua pas malam minggu itu lancar sampai Tegal. Dan untuk di Pantura itu speed nggak terlalu berani kenceng guys, karena untuk yang jalan aspal di Pantura itu kalian bisa catat. Pokoknya kalau kalian ketemu jalan aspal kalian harus hati-hati. Kalau kalian ketemu coran kalian bisa pede. Iya. Gitu. Karena kalau kalian ketemu coran itu hampir nggak ada lubang. Tapi kalau kalian ketemu aspal itu kemungkinan kalian akan ketemu lubang atau enggak jalan gelombang atau bahkan kolam renang di situ gitu. Jadi sepanjang perjalanan gue sampai Tegal kayak gitu. Nah, surprise-nya motor gue sebelumnya nggak pernah trouble, kemarin trouble di aki guys. Jadi ada short dari bekas lampu tembak gua dan itu gua nggak tahu di mana. Akhirnya kemarin itu gue copot karena akinya langsung tekor. Dan akhirnya bisa nyala lagi setelah gue copot modul lampu tembaknya, bukan lampu bilet ya, lampu tembak yang di kolong sini. Gue sebelumnya pernah pasang, sekarang udah
nggak gue pasang. Oke. Gitu. Berarti kemarin tuh lu sempet mati di Sempat mana mati tuh? di Pomuri Tegal. Oh, di Pomuri. Jadi karena gue subuhnya berhenti di situ, karena gue buat sholat subuh sama ngeres. Terus, nah pas gue mau ngisi bensin itu motor masih bisa nyala guys. Cuman pas Oke. gue habis ngisi bensin, tek mau gue nyalain itu langsung drop dan nggak mau dikunci kontak. Oh, Gitu. tapi nyala. Gue pas awalnya dikunci kontak nyala, terus pas di starter langsung mati, pet gitu. Oh. Mati semua guys. Terus gue offin, terus gue mau nyalain lagi nggak bisa gitu. Terus akhirnya dari situ Akhirnya dari situ gue stop dulu sampai ketemu tempat makan karena anak-anak dari malam itu belum makan guys. Itu gue berangkat jam 10 karena sebelum berangkat udah pada makan, disclaimer ya. Jadi paginya itu gue baru makan lagi sembari mikir nih ini mau kita bongkar atau gimana. Cuman karena beberapa dari kita nggak terlalu paham nih cara bongkar X-Pack kayak gimana, akhirnya kemarin kita buka YouTube, kita buat bongkar-bongkar bodi ini samping sebelah kiri, kita copot modulnya semua, dan setelah itu alhamdulillah tuh di jumper mau nyala. Sebelumnya tuh nggak mau nyala guys. Oke. Itu nggak tahu tuh karena pokoknya setelah copot modul tuh mau nyala akhirnya modul si ini. modul lampu, Lampu tembak, tembak. betul. Itu udah copot semua, pokoknya modul lampu tembak. Akhirnya di jumper mau nyala itu alhamdulillah bisa jalan lagi sampai Jogja. Nah di Jogja karena akinya selama dipakai jalan itu udah nggak mau nyala, akhirnya kita ganti aki guys. Ganti aki baru di Jogja. Oke, berarti Itu trouble-nya itu aja alhamdulillah. Setelah itu Alhamdulillah. kita nggak ada trouble lagi. Oke. Untuk dari segi motor gua. ya. Siapa nama motor ini? Nama motornya Sapi, pakai XAPI, Sapi. XAPI. Sapi teman Sapi. motornya. Dari Karena bodinya gede kayak sapi gitu. Ya kita main di simbol aja. kebo itu, motor kebo itu. Ya jadi dari Bekasi sampai Jogja total aman ya. Maksudnya ya insiden dikit lah. Maksudnya aki tuh ya mungkin sebelumnya emang nggak dipersiapkan karena kan yang namanya motor baru kan harusnya normal-normal aja, tapi ternyata emang Baru setahun setengah guys. iya Ya, mungkin karena ada short itu jadi Iya, akinya iya. langsung kedrop. langsung ngedrop itu teman-teman. Akhirnya ya udah Gitu kedrop. sampai Ya, Jogja. gitu lah. Nah dari Jogja lu nginep berarti ya di Jogja ya? Di Jogja itu nginep di salah satu peserta guys, namanya Mas Adam. Mas Adam Adam Jaki. itu yang punya lahan bukan punya lahan, yang punya rumah di Jogja lah Yang punya rumah di Jogja. ya, untuk beristirahat pertama mereka di perjalanan etape satunya. Etapa 1 Ya. karena ada kan gue berangkat dari Bekasi itu 4 orang guys. Ya, Nah betul. yang 2 orang itu salah satunya Mas Didit sama Mas Sabian itu mereka belum pernah sampai Jogja, makanya sekalian jalan kita ngeres di Jogja dan mereka malamnya itu explore Jogja. Explore Jogja lah mereka, si Mas Dani. Jadi mereka bertiga, Mas Dani, Adam, Ya. Didit, Didit sama, sama Sabian. Sabian. Mereka Nah, explore mereka Jogja. explore lah. Sedangkan Nah, gue enggak. mengurusi. Gue karena sebelumnya gue udah kontak temen gue di Jogja, Mas Ali sama Mas Yo, itu minta tolong buat cariin aki. Nah pas sampai Jogja kita langsung ngurusin motor, terus kita ganti aki beres. Ya. Gitu. Nah, ceritanya di sini kan mereka dari Bekasi tuh lu tuh berangkat berempat ya. Berempat. Nah, tapi sampai Jogja emang udah ada planning juga dari teman-teman X-Max ya. Tuh. Teman-teman X-Max Jogja yang mengontek seleb. Bukan. Mengontek seleb kita yaitu Mas Dan aka Sapi, seleb Sapi. Wong pusat lah. Nah, dia nih dia mengajak lah, kayak bukan ngajak gimana sih? Enggak aja. Jadi sebelumnya tuh kan gue solo touring pas bulan September. Jadi emang gue udah ada planning kayak gitu. Terus gue invite ke mereka. Ternyata mereka tertarik guys buat ikut gitu. Oke. Jadi dari Jogja itu kemarin ketambahan 3 orang. Jadi ada Mas Yoyo alias TikToknya pecel ayam. Ada Mas Ale, TikToknya PCXL, sama Oke. Mas Iki, TikToknya namanya IQ pakai W. Ntar gue cantumin. Ntar ada di bawah gitu. Bisa kepoin lah. Nah, jadi dari Bekasi berangkat berempat, nyampe Jogja, tambahlah personil 3 X-Max. Jadi total ada 4 X-Max ya. 4 X-Max. 4 X-Max, 1 N-Max, 1 Aerox, 1 Vario, dan terakhir motor gua.
Itu. Satu Mio. Satu Mio. Gua adalah motor terkecil di touring kali ini. Teman-temannya gede-gede semua motornya, tapi ya gue pede lah karena motor gua alhamdulillahnya menyanggupi atau bisalah mengimbangi motor-motor yang lain, teman-teman. Nah, ini kalau kalian nggak percaya nih, ada video pas dia menyanggupi di belakang X-Max tuh dia nempel terus guys. Ini Iya. videonya di sini nih. Cering, Itu gitu. itu gue di tenang aja udah ngeng, dia tuh baru ngeng gitu. Itu ya gue udah ngeluarin semua tenaga. Kalau naik smash kan tinggal nyantai aja lah. Itu dia nyantainya aja mungkin 80-90 lah. Gue 80-90 gue udah teriak-teriak motor gue. Ya tapi nggak apa-apa lah. Touring itu harus bisa mengimbangi. Jangan memberatkan rombongan menurut gue. Lo tahu nih kapasitas motor lo seberapa? Sebisa mungkin gue sih nggak nyuruh kalian nge-push juga ya. Maksud gue sebelum kalian berangkat tuh harus dirembukin dulu lah. Kita jalannya segini ya biar di jalan tuh kalian aman, nggak tinggal-tinggalan, terus bisa saling mengawasi. Dan ya kalau bisa dibagi-bagilah tuh, kayak misalkan yang udah jago touring banget nih kalian taruh paling belakang. Jaga touring, jujur. Enggak, yang mesti yang udah berpengalaman touring kalian taruh belakang jadi sweeper biar dia itu bisa ngomong lah yang pemula-pemula gitu. Ya kalian bagi tugas aja lah tuh gimana mengimbangi sebuah rombongan tuh penting. Gua kan motor gua nih paling kecil ya. Cuman karena gua nggak dari sisi gua sendiri nggak mau memberatkan rombongan, jadi sebisa mungkin gue akan mengejar mereka. Jadi bukan mereka menyesuaikan gue, tapi gue yang akan menyesuaikan mereka dengan speednya berapa. Tapi dalam tanda kutip, Motor dia speknya? ya, Dia speknya udah berapa guys? ya gue bikin 150 lah, 150 cc. harian. Dia seenggaknya tuh bisa ngimbangin. Mengimbangi. Ya bukan ngejar ya, tapi mengimbangi walaupun Tapi gue kita nggak kejar-kejaran juga. iya nggak kejar-kejaran. Tapi seenggaknya gue tuh nggak ketinggalan jauh teman-teman. Gitu. Nggak ketinggalan. Oh ya. Ketinggalan enggak guys. Bareng kok bareng. Bareng tetap bareng. Cuma Gua, kan dia ya. dengan 3 sapi itu. Ya, alhamdulillah bisalah mengimbangi mereka. Nah, dari Jogja nih, lu lanjut lagi untuk berarti ketemu gua dong etapa 2 dong lu kan? Etapa 2. Ya, etapa 2 dari Jogja ke Sidoarjo untuk ketemu gua, yaitu gua kan di kloter 2. Gua kloter 2 itu berangkat sendiri kebetulan, nggak jadi ada barengannya karena barengan gue tuh berangkat di tanggal 1 akhirnya. Dan di hari itu lu tuh dari Jogja kan berarti berangkat pagi ya? Dari Jogja start jam setengah 7. Ya, setengah 7. Nah, gue dari Bekasi itu jam 8 malam. Anggapannya harapannya adalah supaya bisa ketemu di siang atau pagi ya. Planningnya itu jam setengah 11. Iya, setengah 11 ya. Planningnya tuh gue nyampe, pikiran gue adalah gue naik gunung, gue berangkat malam. Kok naik gunung, naik bis. Gunung Harta. Iya, naik Gunung Harta. Gue naik jam 8 malam, nyampe ke Surabaya ya pikiran gue jam 7 kali ya, karena kan jauh. Ternyata enggak, lebih cepat. Jadi gue di situ nunggu dulu. Dan si Mas Dani ini dari Jogja ke Sidoarjo itu berangkat jam 6 pagi ya. Setengah 7. Ya, setengah tujuh dan anggapannya pengennya jam 11 tapi ternyata jujur ngaret. Ngaret 2 jam. Ya ngaret dan gue nya kecepetan malahan, jadi gue nunggu terlalu lama lah di situ. Tapi ya nggak apa-apa. Dan kebetulan gue ada temen lah di Sidoarjo namanya Mas Nopan, kebetulan Ada di sini. Iya, Mas Nopan yang nonton ya. Thank you banget gue, lu udah menemani gue selama menunggu kloter 1 datang Mas gitu. Thank you banget lah gue. Terus nah dari situ coba nih lu cerita dari Jogja ke Sidoarjo gimana? Dari Jogja ke Sidoarjo itu jalannya alhamdulillah bagus guys. Aman ya. Dari Oke. mulai Jogja, terus dari Jogja tuh kita lihat jalan Jogja Solo itu jalan yang total enak. Tuh jalannya full mulus dan lebar. Paginya tuh sahdu banget. Dan itu kebetulan waktu itu hari Senin guys. Jadi alhamdulillah kita nggak kena kepadatan Kota ya. Senin pagi ya. Oke. Terus kita sampai ke, nah ini kita via Sragen, terus kita tembus ke Ngawi. Nah di Ngawi itu rombongan karena anak-anak yang berangkat dari Jogja ini belum ada sarapan, kita ngeres dulu di Ngawi. Ngawi, oke, Kita sarapan nasi pecel Oke. di situ.
Di situ berhenti sejam. Oke, itu ngaret sejam pertama Ya. untuk ketemu Mas Dan. Ya. Nah di situ selama perjalanan tuh dari Jogja ke Ngawi tadi ada problem apa enggak? Itu nggak ada problem, tapi kita jam 11 ya itu kita berhenti lagi guys. Di situ berhenti karena jujur Jawa Timur panas. Panasnya berasa, tapi lebih baik panas daripada hujan. Iya betul. Nah itu terus kebetulan karena teman kita motornya ada yang spekan juga, Mas Sabian itu motornya spek 62. Nah dia itu di situ udah jadwalnya ganti oli guys, makanya itu berhenti sekalian Mas Sabiannya ganti oli sembari kita ngeres juga. Di situ berhenti lagi sejam. Jadi ngaretnya 2 jam itu karena 2 hal itu. Ya oke. Jadi yang pertama karena ngeres, istirahat, ya wajar lah namanya perjalanan dan menurut gua ngaret-ngaretnya di perjalanan tuh ya udahlah emang udah harfiahnya seperti itulah. Betul. Nggak bisa yang on time banget juga nggak bisa. Kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak ya nikmatin aja namanya perjalanan gitu. Jangan ngeluh teman-teman kalau ada ngaret-ngaret gitu tuh. Nah dari situ habis dari res dari Ngawi ke Sidoarjo untuk temu gua nih. Nah dari Sidoarjo dari Ngawi ke Sidoarjo tuh berapa lama? Berapa jam? Berapa jam ya 2 waktu itu ya? lebih apa 3? Kayaknya itu 3 ya? 3 3 jaman lah dari Ngawi ke Sidoarjo dan itu jalan full terus ya, nggak berhenti lagi ya? Setelah kita ganti oli tuh jalan terus. Jalan terus. Baru berhenti lagi tuh pas ketemu Mas Dan. Ya. Dan akhirnya kita ketemulah di salah satu Indomaret di Sidoarjo. Pas mereka datang tuh jujur gue seneng banget. Alhamdulillah akhirnya gue bisa ketemu rombongan dan akhirnya gue bisa ngegas nih. Bener-bener ngegas Maya dari dari Bekasi. Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo untuk tujuan utamanya etapa 2 gua itu kita ke Banyuwangi. Banyuwangi, dulu, guys. ya. Kita nginep sehari di Banyuwangi. Semalam. Hah? Semalam. Oh, semalam, Deng. Ya, semalam. Kita Nah, nginep malamnya. jadi kita di Indomaret Sidoarjo itu jam 3, Enggak, jam 2. Oh, jam 2, jam 2. Jam 2 kita nggak langsung start karena sebelumnya itu sempat gerimis, cuman kita ragu nih mau jalan atau enggak, Iya. tapi karena kita ngelihat ke arah depan itu nggak mendung, jadi kita langsung lanjut, gas aja tanpa lanjut. pakai jas hujan. Dan Iya. bener aja baru jalan sebentar depannya kering. Kering guys. banget, untung itu nggak jadi pakai jas hujan tuh. Akhirnya ya kita aman lah jalan situ. Nah di perjalanan ini jujur karena sebelumnya gue udah pernah touring sama Mas Dani juga, sama Sabian, sama Mas Dit juga udah pernah. Jadi gue tau lah style mereka bawa seperti apa. Nah tapi di sini ada 3 tambahan baru nih. Si siapa? Mas Soyo, Mas Ale dan Mas Iki yang naik S-Max semua. Tapi ternyata setelah dijalanin yang paling bisa nempel banget tuh ini siapa? Mas Yoyo. Itu yang nempel banget sama Mas Dani di belakang, di 2 baris belakang lah. 2 baris Dua depan. baris depan. 2 baris depan. Tadinya tuh awalnya harusnya mereka ini SPX di belakang, teman-teman. Yang depan tuh harusnya gua, ada yang lain lah, intinya ada Mas Adam, ada siapa? Mas Didi, ada Mas Sabian. Nah, harusnya apa? RC ya namanya. RC. Ya, Jadi harusnya RC-nya tuh Mas Adam. disclaimer, Gitu. jadi selama dari Jogja ke Sidoarjo itu Mas Adam yang udah RC. Oh, oke. Jadi Mas Adam minta roll. Oh, gitu. Gitu. Oh, pantesan. Oh, Jadi pikir- minta di rolling karena Giliran. minta gantian gue yang depan ya udah. gue yang Oke, depan. ya. Karena gue pikir sebelumnya, yang depan Mas Adam mungkin nyantai kali ya. Ternyata yang depan lah, X-Max semua di depan. Akhirnya kita kejar-kejaran lah di situ. Dan di sini gua nge-record, teman-teman. Kalian bisa lihat nih recordnya seseru ini di jalan. Jadi seseru ini guys. Ya, Cering. total kita tuh di situ ya bukannya kita arogan di jalan, enggak ya. Cuma yang namanya touring menurut gua jalan 80-90 cepet itu wajar enggak sih? Wajar, apalagi Wajar, kan? itu jalannya ketemu jalan lurusan, Ya, mulus. dan selama perjalanan ini dari Sidoarjo ke Banyuwangi alhamdulillah lancar aja, aman aja, tapi di sore harinya. Nah, problem pertama itu terjadi setelah maghrib ya. Itu after kita lewat Python. After kita lewat Python. Oh iya, ya. Dan Astral Python, bener. dan itu emang jalannya tuh kurang bagus juga guys. Iya, jadi Nah, kayak gelombang banget lah, bumpy lah. Nah, di situ Iya. bumpy-nya itu bikin
kop businya Mas Dai copot. Iya, copot. Jadi gua tadinya nggak expect juga kok bisa copot, padahal udah kenceng banget sebelumnya juga nggak ada masalah apa-apa selama gue pakai di Jakarta. Tapi ternyata di saat itu juga ya namanya kita lagi ke bawah suasana malam nih, ini gue nge-record juga itu di suasana malam itu adalah karena jalanannya juga nggak terlalu rame, dan ini sayang banget sebenarnya sepeda gue mati, jadi gue nggak bisa ngeliatin seberapa cepat gue jalan. Dan tapi kalau untuk bayangan gue adalah itu jalan di 90-an lah, ya nggak? Di sepeda gue itu kemarin pas kita lihat Python itu di 70 sampai 80. Oh 70 sampai 80. 70 sampai 80. After itu tuh sebenarnya jalan masih mulus, cuman pas arah turunannya itu bumpy guys. Jadi pas masuk jalan turunannya itu bumpy, keriting, nah itu motornya Mas Dai Ya. kopnya copot. Dan di situ Dan ada videonya pas kopnya iya, copot betul. di Ada rekotannya. ada rekotannya. Betul. Jadi di situ kita lagi lebih tepatnya kan yang di depan itu jadi urutannya adalah Mas Dani, Mas Yoyo yang naik XMX hijau maca ya. Ya, Hijau itulah, maca. hijau maca. Terus gua lah nih di tengah-tengah. Gitu harusnya gue di belakang lagi, cuman karena jujur gua menikmati suasananya, karena balik lagi gua tuh gimana ya? Bukannya gue suka yang kencang, enggak, tapi menurut gua style touring yang bener adalah lu bisa ngikutin RC lu, udah gitu aja. Lu bisa ngebutuhin RC tuh enak lah pokoknya gitu. Nah akhirnya gue ngebututin lah mereka berdua nih di depan. Nah di belakang ada lagi, Ada Mas ada Iki. Didit. Iya ada Didit. Ada. Di Didit belakang- posisi 4. iya ada Mas Didit, belakang lagi ada si Mas Iki, ada Ale, iya ada Ale, dan paling belakang si Mas Adam tuh jadi sweepernya. Adam jadi sweeper Ya guys. gitu. Nah Karena dia yang udah pernah sampai Bali. oh ya betul. Mas Adam tuh yang udah pernah nyampe Bali ya. Sampai Bali sebelumnya. Iya, makanya Jadi ini dia- kedua kalinya dia touring sampai Bali. Makanya dia di belakang nih gitu untuk mengawasi kita yang belum pernah ke Bali supaya nggak ada yang ketinggalan teman-teman. Dan ternyata malah kita ngejaga jarak, Bukan Ngejarak guys. ngejarak gitu jatuhnya. Karena jadinya. di saat yang depan dapet nyalip, yang belakangnya belakang mungkin enggak. ketutup. Iya. Di situ kita kenceng di situ posisinya. Gue di posisi ketiga dan alhamdulillahnya ya selama perjalanan itu ya kita semua lancar lah. Alhamdulillah nggak ada accident apapun, nggak ada. Cuma Nggak ya trouble tadi doang tuh kop busi gue copot, dan itu juga sebenarnya ternyata karena kepanjangan kabelnya, karena kan gue ganti pakai BRT yang dimana kan harus di custom nih, dipotong, tapi ternyata masih kepanjangan, masih kurang pendek lah. Akhirnya dia kejepit ke rangkanya, menyebabin si kop businya copot teman-teman gitu. Sangat kecil lah, accidentnya sangat kecil, dan alhamdulillah setelah itu dari perjalanan Minor itu guys. nah itu dari perjalanan situ sampai ke Banyuwangi kita full total terus gaspol terus. Itu kalau kalian lewat di Baluran tuh itu jalan total mulus guys. Ya, mulus banget. Tuh jalan total mulus, cuman kalau malam kalian butuh penerangan yang proper. Karena di situ nggak ada penerangan sama sekali kalau malam. Betul. Dan di situ kalau malam suka ada yang ngeberhentiin satu jalur. Jadi Oh, kalian ya. hati-hati kalau lewat situ. Udah mah jalanannya gelap. Gelap. Udah gitu ada yang iseng, maksudnya iseng tuh gini. Ada sering banget berhenti di situ truk-truk ya. Itu truk dan beberapa orang tuh dia nyetopin Ya ini oknum lah. guys. Ya Oknum situ lah intinya mereka, tapi kalian gak usah takut. Intinya kalau bisa sih ya jangan sendiri aja. Ya rombongan lah. Ketika lewat situ rombongan, tapi kalau kalian lagi sendiri ya ikut nempel di belakang mobil atau di belakang bis supaya kalian lebih aman lah gitu. Ya ini aja guys, jaga-jaga. Jaga-jaga, betul, jaga-jaga ya. Kita kan nggak tahu namanya orang gimana lah, kita di jalan kan ada aja lah pasti kan. Tapi ya lebih baik kita lebih berhati-hati atau jaga-jaga lah gitu. Sebaik mungkin kalau kalian lah jalan sepi sih bisa mungkin kalian rombongan atau kalian nempel sama mobil. Jangan ngeduluin atau jangan ketinggalan juga. Sebisa mungkin nempel supaya kalau ada apa-apa ya adalah orang yang atau ada ya paling nggak ada yang bisa nolongin lah ya, ada saksi lah gitu. Amit tapi semoga aja enggak. Tapi selama perjalanan kita aman ya alhamdulillah ya. Aman. Dari mana? Sidoarjo ke sampai Banyuwangi itu aman. aman. Full Baluran aman dan total jalanannya enak parah. Aspal tapi nggak bolong. Yang di Balurannya guys. Iya, Balurannya doang tapi. Yang di Baluran. Kalau di tempat lain
jalur Jawa Timur tuh kan dia kebagi dua guys, ada jalur yang utama yang gede nih, sama yang di sebelah kirinya motor. Ya. Kalau kalian motoran tuh kalian ngambil jalur kiri aja, karena jalur kanannya jujur tambalannya itu nggak wajar. Jalur tambalannya tuh melebihi aspal aslinya, jadi nggak akan enak jatuhnya sih, bumpy guys. Betul, betul. Emang gak enak banget karena kan dia dilewatin truk gede, Gede, trailer, walaupun baluran dilewatin juga, cuma kayaknya nggak sesering yang di Jatim deh, mesti nggak sesering dari apa yang sih? mungkin yang ke arah Surabaya, ke arah Iya, nggak separah itulah. iya. Dan emang nggak parah, emang jalannya halus banget lah baluran tuh, dan itu enak banget dipakai. Dan di situ memang penerangan sangat penting. Ya lampu standar cukup, cuma maksud gua kayaknya akan lebih baik, akan lebih Cukup kalau kalian jalannya 30 km, 40 oh iya, km per betul, jam. nggak ngebut-ngebut lah intinya. Itu cukup banget. Tapi kalau kalian Tapi kalau kalian ngelihat sesuatu takut kan nggak mungkin tuh iya, jalan segitu. betul. Tuh, hei, apa tuh gitu. Kan nggak mungkin tuh tangan kalian Betul. responnya begini aja. Tetap saran terbaik dari gua sama Mas Dani adalah upgrade lampu teman-teman. Upgrade At bilet. least lampu tembak boleh. Oh iya betul, at least lampu tembak kan murah ya, cuman nggak nyampe 400 nggak sih? Iya. Ya kan, pokoknya under 500.000 pakai lampu tembak mini laser. Itu udah oke banget, udah cukup banget untuk penerangan kalian selama jalan. Jadi nggak ngerubah lampu utama, tapi hanya menambahkan aksesoris saja. Tapi bagus lah, itu baik lah, udah cukup banget lah untuk touring dengan jalanan kayak gitu ya, dan segelap itu tuh cukup. Dan untuk gue sendiri, gue kemarin tuh upgrade di lampu pakai biled ya teman-teman. Gue pakai biled ASB laser, itu garapan dari Rax Autocraft teman-teman. Itu gue garap di situ dan alhamdulillahnya aman total, dari berangkat sampai pulang nggak ada problem, nggak ada korslet, nggak ada redup atau problem apapun sedikit pun nggak ada. Alhamdulillah aman-aman aja selama gue pakai perjalanan dari Bekasi sampai Mandalika dan balik lagi, dan aman, mantep tuh. Dan kalian kalau mau upgrade kalian bisa ke Rax Autocraft, nanti gue cantumin kontaknya. Dan setelah dari baluran itu kita nyampe lah di Patung Gandrung. Ah? Apa? Patung Gandrung. Oh, namanya. Patung Gandrung teman-teman. Yang Ya di situ patung penari guys. ya, di situ kita foto-foto dikit lah, foto-foto. Dan penginapan kita dari situ sih nggak jauh ya. Nggak Deket jauh. lah. Kita nginep itu di 1,5 kilo dari pelabuhan guys. Karena kan kita emang ngincernya tuh di Balinya tuh pagi. Jadi karena kita buat foto-foto atau segala macam kan enak, ada pencahayaan. Kalau malam kita buat foto-foto di spot-spot tertentu itu kita nggak bisa. Ya. Jadi alasan kita kenapa nginep harus sehari di Bali, semalam di Banyuwangi, itu supaya kita bisa sunrise-an di kapal teman-teman. Kita bisa, dan biar nggak ini ya, kalau malam kan pasang jadi ombak lah. Jadi kita menghindari sesuatu hal yang atau meminimalisir resiko lah. Akhirnya ya kita berangkatlah pagi supaya bisa menikmati sunrise terutama di kapal itu. Dan untuk tiketnya nih Mas? Tiket normalnya itu kalian kalau beli tiket tanpa calo itu di harga 31.000, tapi karena kita kemarin di momen Natal dan Tahun Baru kemarin tuh ada diskon. Jadi Ya. harganya cuma 20.000. Dapat diskon Per Nataru. itu udah orang sama motor, itu penyeberangan dari Banyuwangi ke Bali. Banyuwangi ke Bali, dari Ketapang ke Gilimanuk. Betul. Ya, dari Ketapang ke Gilimanuk, tapi kita nggak pakai calo ya, itu kita pakai aplikasi Verizy teman-teman. Dan kalian kalau mau naik kapal juga bisa, daripada ke calo kan ada fee tambahan. Menurut gue tapi lebih baik ya kalian coba order aja di HP tuh, ada aplikasinya dan gampang banget kok, nggak susah. Kalian bisa beli di situ, dan supaya kalian bisa nentuin sendiri tuh jam berapa kalian mau berangkat, menyesuaikan lah kalian mau masuk ke kapal jam berapa. Dan akhirnya kita naiklah ke kapal kita untuk menuju ke Bali.